Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatul Munawaroh. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 3 IAIN Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dan peradaban serta dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Manusia dan peradaban dibagi menjadi 5. A. Hakikat peradaban. B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. C. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Selanjutnya D. Dinamika peradaban global. Dan yang terakhir E. Problematika peradaban. A. Hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat 3 hakikat manusia. Yang pertama Bashar, bahwa manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua Al-Insan, bahwa manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Dan yang ketiga Al-Nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadi bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Coba peradaban zaman dahulu, yang pertama piramida di Mesir, Menara Eiffel di Paris, Ka'bah di Saudi Arabia, dan yang terakhir Candi Borobudur di Indonesia. B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kailan tahun 2002 menyatakan, manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Masyarakat beradab disebut juga dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil atau civil society. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri antara lain egalitarisme, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, serta musyawarah. Selanjutnya C. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk setiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan, bertahap, dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Selanjutnya, masa dalam kehidupan manusia dibagi menjadi 2, yaitu A. Masa prasejarah dan B. Masa sejarah. Wujud-wujud peradaban dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai-nilai, dan yang kedua etika, dan yang ketiga norma, dan yang terakhir estetika. D. Dinamika peradaban global. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris,
Lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya, upaya, dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge guna mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. 3 gelombang perubahan peradaban manusia menurut Alvin Toffler. Yang gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian, berlangsung mulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang yang kedua, peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap, berlangsung mulai tahun 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Dan yang terakhir, gelombang ketiga, peradaban informasi, ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang, berlangsung mulai tahun 1970 Masehi sampai sekarang. Problematika peradaban. Pengaruh globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dan teknologi transformasi dan informasi komunikasi, dengan didukung oleh teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih. Dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Aspek-aspek positif globalisasi antara lain sebagai berikut. A. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. B. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. C. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi semakin meningkat. Selanjutnya, aspek-aspek negatif globalisasi antara lain sebagai berikut. A. Masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. B. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang semakin membesar. C. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir, D. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Dan yang terakhir, sikap terhadap globalisasi. Sikap terhadap globalisasi ini dibagi menjadi 3. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberikan respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, atau yang A, sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Selanjutnya, B, sebagai masyarakat yang kritis, menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah akibat perkembangan teknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.